Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu Muhammad wa ala alihi Muhammad. Oke, matur suwun, ini Pak Intan Ari Nugroho ya sudah bergabung. Sebelum kita mulai, saya berikan waktu 1 menit untuk berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan ujian komprehensif pagi hari ini berjalan dengan lancar. Monggo dipersilakan. Oke ya, ini nanti begini, jadi 25 menit. Terserah mau dosen yang pertama, dosen yang kedua. Jadi nanti kami akan menanyakan beberapa hal saja terkait dengan apa. Oke, sebentar. Terkait dengan apa yang Pak Intan sudah susun ya di dalam pakai modul ADR atau pakai RPP, Pak? RPP, Pak. Kebetulan saya ngajarnya kelas 8, kelas 9. Oh, kelas 8, kelas 9. Oke Iya. ya. Saya sudah lihat RPP-nya begitu. Oke, kita mulai saja ini. Kemarin pasti sudah ikut sosialisasi ya, sudah ikut sosialisasi, dan saya yakin Pak Intan juga sudah paham ya apa yang harus disampaikan gitu. Oke, Pak Intan, mungkin 1 menit Pak Intan, saya minta Pak Intan untuk menyampaikan terkait dengan apa saja masalah, dua masalah yang Pak Intan temukan ketika observasi masalah ya, ketika kemarin mencari tahu tentang masalah di dalam pembelajaran yang Pak Intan hadapi selama ini. Monggo, satu atau 2 menit untuk disampaikan, monggo. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi dalam observasi yang saya lakukan beberapa waktu sebelumnya mengenai permasalahan yang dihadapi di lingkungan sekolah saya sendiri adalah yang pertama terkait dengan penggunaan teknologi itu sendiri. Yang pertama bahwa bagaimana kemudian setiap guru itu bisa menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Jadi bagaimana kemudian tindak lanjut dari pasca pandemi kemarin, penggunaan teknologi ini semakin menjadi ketergantungan bagi setiap sekolah, sehingga dalam pembelajaran sekarang yang sudah mulai full luring ini, penggunaan teknologi ini menjadi satu hal yang tidak bisa ditinggalkan, dan ini kemudian menjadi menjadi pemantik dan menjadi permasalahan juga. Jadi di sekolah kami ada beberapa guru yang justru kembali ke model yang sebelumnya. Jadi menggunakan mekanisme pembelajaran yang textbook dan lain sebagainya. Lalu untuk permasalahan yang lainnya adalah terkait dengan kemampuan guru untuk beradaptasi itu sendiri, beradaptasi terhadap pembelajaran terutama dengan kurikulum yang baru sekarang, apalagi kurikulum Merdeka ini menjadi satu hal yang baru. Kebetulan sekolah kami menerapkan sekolah yang mandiri berubah. Jadi kita tetap membuat yang namanya modul ajar, tetapi ini masih sifatnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Hanya memang beberapa kita sesuaikan dengan apa yang ada di sekolah kami. Begitu, Bapak. Pak Intan, ada 2 ya terkait dengan kayak mengajar yang tidak berubah tadi dan juga adaptasi. Pak, kira-kira Pak Intan ini kalau dilihat dari RPP-nya itu Bapak mengajar di tingkat ini ya, di tingkat SMP ya, di sini di RPP yang dibuat SMP kelas 8. Menurut Pak Intan, SMP kelas 8 itu perkembangan kognitif maupun perkembangan afektif dan psikomotornya seperti apa sih? Monggo. Baik, untuk perkembangan afektif di siswa sendiri, ini masih masih berkaitan erat dengan pendidikan pasca pandemi. Memang adanya loss learning itu sangat menjadi PR bagi guru maupun bagi semua instansi pendidikan, termasuk bagi orang tua juga. Karena memang afektif ini selalu berkaitan dengan sikap dimulai dari pembiasaan dalam setiap harinya, tapi kebetulan untuk di sekolah kami pembiasaan lama dalam artian adanya kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan rasa syukur terhadap cinta tanah air dan lain sebagainya,
itu bisa tetap dijalankan dengan baik dan bisa diikuti siswa dengan hikmat juga. Nah, terkait dengan kognitif, tentunya ini menjadi PR bersama bagi setiap guru di semua bidang mata pelajaran, dan di kita sendiri juga memfasilitasi siswa untuk kemudian untuk terus belajar dan untuk bertanya. Jadi untuk tidak malu menggunakan prinsip konstruktivisme. Jadi membiarkan siswa untuk kemudian bisa menyampaikan gagasan dan pendapatnya sehingga untuk memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran ini menjadi jauh lebih baik lagi dan diharapkan bisa mengejar yang namanya close learning ini. Untuk Oke. psikomotor, Mm-mm. untuk psikomotor sendiri di kita memang ada beberapa yang sifatnya itu penggunaan proyek atau project based learning itu ada, tapi memang baru di beberapa mata pelajaran saja yang berkaitan begitu. Oke, Pak. Kemudian ini, Pak. Akhirnya dari problem yang Bapak Ibu Pak Intan tadi eksplorasikan, kira-kira bagaimana cara Pak Intan akhirnya menentukan solusi yang tepat dan kemudian apa solusi yang tepat yang Pak Intan nanti akan terapkan. Jadi bagaimana cara Pak Intan menentukan solusi yang tepat dan kemudian akhirnya Pak Intan akan melakukan apa ke depan gitu. Monggo. Baik. Nah, terkait dengan permasalahan yang muncul di sekolah saya dari hasil observasi tersebut, akhirnya saya mencoba mencari solusi, alternatif solusi yang lain berdasarkan diskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan juga dengan siswa. Ada memang beberapa hal, salah satunya adalah tetap menggunakan teknologi yang berkelanjutan. Jadi, ini selalu berkaitan dengan bagaimana guru bisa beradaptasi terhadap penggunaan media pembelajaran yang baru, yang kemudian bisa diadaptasi secara online ataupun secara offline, secara luring ataupun daring. Yang salah satunya yang saya gunakan adalah Padlet, di mana ini menjadi salah satu media untuk dalam tanda kutip pameran karya siswa atau juga digunakan sebagai portofolio siswa dalam mengerjakan tugas di satu proyek tertentu, terutama di mata pelajaran saya, di mata pelajaran PKN. Dalam rencana pembelajaran yang saya usulkan tersebut adalah terkait dengan penggunaan Padlet dalam materi tata urutan peraturan perundang-undangan, begitu. Pak Intan bisa share RPP-nya? Oke, Bisa baik, share screen nggak? bisa Pak. Ya, silakan share screen RPP-nya. Saya juga sedang buka, tapi biar Pak Intan nanti bisa langsung geser-geser gitu. Oke, ini RPP kelas apa? SMP ya, SMP kelas 8, RPP, jadi belum modul ajar gitu ya. Iya. Coba. Pak, itu ada IPK 131, 132, 231, 331 itu apa, Pak? Untuk IPK ini pada dasarnya adalah indikator pencapaian kompetensi yang kemudian sebenarnya ini harus disesuaikan sesuai dengan analisis KI dan KD, Oke. ambilkan dari silabus Bapak. Oke. Ya, kemudian tetap untuk penggunaan IPK ini sendiri harus menyesuaikan dari kolom sebelah kiri dari kompetensi dasar yang kemudian kita ambil, kita tentukan berdasarkan nomornya untuk KD 1 dan 2 itu kan masuk ke ranah afektif, jadi kita kategorikan sesuai dengan ranah afektif juga untuk indikator pencapaian kompetensi di Itu simbol nomor A3 itu apa, Pak? Itu ukuran A3 adalah kertas. afektif 3. Oh, Afektif afektif 3. 3, iya. Untuk Apa itu tingkatnya afektif tingkat 3? 3. Afektif 3 itu apa ya kemarin? Afektif 3 itu pada dasarnya adalah sikap menghargai, begitu Bapak. Oh, sikap Jadi, menghargai. iya, Kalau pada itu ada C2, C3 itu apa? untuk C di sini muncul di kompetensi dasar 3, nomor 3 maksudnya adalah kode untuk ranah kognitif Bapak. Jadi untuk RPP yang saya usulkan adalah di ranah kognitif
C4 atau kata kerjanya yaitu menganalisis yang kemudian diturunkan menjadi beberapa urutan. Nah, IPK ini kemudian berdasarkan pembelajarannya yang saya ikuti selama PPG ini adalah harus dibuat secara bertingkat begitu. Jadi dimulai dari Pak, itu ada kognitif itu 331 sampai 334 itu kognitifnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 toh? iya, Coba turun ke bawah, Pak, di bagian tujuan pembelajaran. Itu, yang kognitif berapa itu yang di tujuan pembelajaran? ada 3, Bapak. Nah, kok beda dengan yang di atas? Iya, baik. Nah, terkait dengan kenapa berbeda dengan yang di atas, saya menganalogikan untuk yang C4 ini, terkait dengan menganalisis ini, kemudian saya bisa masukkan di tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu terkait dengan menyusun laporan hasil analisis ini. Begitu, Bapak. Ini sekaligus Gimana? Yang C4 masuk di mana? C4, saya analogikan masuk sekaligus dalam tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu menyusun laporan hasil analisis peraturan perundang-undangan. Begitu, karena saya beranggapan kalau itu ditulisnya 2 kali nanti akan menimbulkan kebingungan. Makanya saya jadikan 1 begitu. Oh, padahal itu kan nomor 4 itu psikomotor ya, P itu ya. Iya. Kenapa tidak dituliskan sekalian? Baiknya dituliskan sekalian saja, Pak. Tidak apa-apa, karena itu adalah komponen yang berbeda, kompetensi yang berbeda. Baik. Kemudian kenapa Pak Intan memilih urutannya C2, C3, C4, C5? C1 dan C6 kenapa tidak masuk? Oke, baik. Nah, Ya kan? untuk C1 dan C6 sendiri pada dasarnya memang bisa dimasukkan, tapi untuk pembelajaran mengenai tata urutan perundangan ini dalam RPP yang dijadwalkan 2 pertemuan itu menurut saya akan jauh lebih bermakna atau akan jauh lebih bisa diterima siswa jika saya berfokus pada beberapa kategori di ranah kognitif saja. Begitu. Jadi saya tidak berfokus di ranah bagaimana kemudian menghafalkan atau menyebutkan atau mengingat C1 dan juga tidak masuk juga ke C6 karena untuk IPK kunci saya adalah di C4-nya ini. Di Itu. C4-nya ini, Bapak. IPK kuncinya di situ ya. Iya, IPK kuncinya di sini. Oke. Kalau IPK yang ini dasar. IPK dasarnya di kompetensi dasar ini, Bapak. Iya. Menganalisis itu. Kalau IPK tambahannya yang mana? IPK tambahannya ada di C5 untuk pengayaan. Yang di C5. Menyimpulkan perundang-undangan. Iya. Pak, turun, Pak. Itu Bapak tulis di situ tuh problem base. Coba sampaikan ke saya, mana yang menunjukkan sintaksnya pakai problem base pada kegiatan pembelajaran. Oh iya. Terkait dengan RPP yang saya usulkan adalah model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi. Untuk yang saya garis bawahi adalah menggunakan diskusi. Jadi untuk sintak yang saya munculkan itu adalah yang pertama berorientasi orientasi siswa pada masalah, dalam artian nanti siswa di awal akan disampaikan satu video mengenai sidang paripurna terkait dengan penetapan Omnibus Law. Nah, dari situ nanti akan muncul beberapa pertanyaan yang kemudian kita munculkan di forum atau di kelas, begitu. Nah, setelah itu kemudian siswa akan didorong untuk membentuk satu kelompok-kelompok kecil terdiri dari 3 sampai 5 orang untuk kemudian mendiskusikan permasalahan-permasalahan tersebut yang kemudian nanti setiap siswa akan mencari informasi dari sumber yang saya sudah validasi sebelumnya gitu. Oke, saya sudah baca, Pak. Kunci utama dari problem based learning itu cirinya di sintak yang mana? Kunci problem based learning itu di sintak yang poin berapa? Oke, baik. Terkait dengan problem based learning itu sendiri, menurut saya pribadi kunci utamanya adalah di sintak nomor 1 terkait dengan orientasi siswa pada masalah tersebut. Bagaimana kemudian
siswa mensikapi permasalahan dan bagaimana kemudian siswa bisa dalam tanda kutip bisa memecahkan permasalahan tersebut, begitu Pak. Oke. Oh, ini sudah ada Pak Eko. Pak, 50 menit. Saya sudah 25 menit belum ya? Saya nggak pakai timer. Seharusnya 7.30 selesai jam berapa? 8.20 ya? 8.30. Iya Pak ya? Pak Intan betul ya? Oh iya, kalau 50 menit 8.20. 8.20 ya, 10 menit lagi baru. 10 menit lagi. Oke, lanjut. Oke Pak, coba masuk ke LKPD-nya Pak. Oke. Pak Intan, komponen utama LK itu apa toh? LKPD itu ada apa saja? Komponen utama LK yang pertama adalah menurut saya adalah identitas, yang kedua terkait dengan tata cara pengerjaan, dan yang ketiga adalah inti dari permasalahan atau apa ya? Inti dari permasalahan, yang keempat adalah produk luaran dari LKPD tersebut. Begitu Bapak. Perlu nggak di LKPD itu dituliskan tujuan pembelajaran? Pada dasarnya perlu, tapi Hmm. apa namanya? Berdasarkan hasil hasil pembelajaran yang saya ikuti, itu bisa dimasukkan, bisa juga tidak, karena pada dasarnya memang siswa dalam pembelajaran tersebut saya sudah sampaikan dalam pembelajaran sudah di awal, begitu Bapak. Jadi terkait dengan LKPD ini bisa dipersingkat melalui langsung berisi identitas, lalu tata cara pengerjaan, dan juga inti permasalahan dari pembelajaran yang dijalani oleh siswa tersebut. Oke, masuk ke lampiran evaluasi Pak, turun Pak. Yang ini Bapak. Oke, bentar. Itu, coba ke penilaian sikap Pak. Oh sorry, penilaian pengetahuan dulu, betul. Pak, mana soal? Ini enggak ada ini ya, analisis butir soal ya? Iya. Ya, Bapak bisa nggak bedakan mana ada beberapa istilah ya? Ada istilah namanya tes, ada istilah pengukuran, ada istilah penilaian, ada istilah evaluasi. 4 istilah itu Bapak paham nggak bedanya apa? Baik, saya coba jawab Bapak. Terkait dengan yang pertama adalah tes. Tes itu biasanya dilakukan di awal untuk menguji seberapa jauh pengetahuan siswa. Untuk evaluasi biasanya dilakukan setelah selesai pembelajaran untuk kemudian melihat sejauh mana pembelajaran kita efektif terhadap siswa di satu kelas tersebut. Lalu ada pengukuran, biasanya ini dilakukan untuk menentukan proses pembelajaran apa atau model pembelajaran apa yang tepat digunakan di kelas tersebut. Begitu. Bedanya dengan asesmen apa? Sama pengukuran. Tadi tinggal tes sama evaluasi, belum pengukuran sama asesmen. Kurang tahu Ada Bapak. tes, ada pengukuran, ada asesmen atau penilaian, dan ada evaluasi. Ada 4 istilah yang sering kali berbeda. Pas, Pak? Pas. Ya, wes. Nah, ini penilaian pengetahuan. Ini ada berapa pertanyaan ini? Kognitif kan, ini yang kognitif ya? Iya, Ada. ini untuk yang kognitif. Pak, bagaimana Bapak bisa menentukan mana soal yang akan mengevaluasi C2, mana soal yang mengevaluasi C3, mana soal yang mengevaluasi C4, mana soal yang mengevaluasi C5? Karena itu adalah tujuan pembelajaran pada komponen pengetahuan. Baik, untuk yang pertama, untuk yang C2, kita mulai dari yang C2 ya Pak, karena memang tadi di IPK saya adalah dimulai dari C2. Yang C2 sendiri, saya di sini mohon maaf untuk numberingnya
masih ada kekeliruan. Jadi saya berdasarkan yang muncul di sini saja. Yang pertama adalah C2 itu dimunculkan di soal nomor 6 terkait dengan penyebutan. Jadi ini apa namanya? Nanti diharapkan siswa bisa mendeskripsikan secara jelas. Lalu untuk yang C3 itu bisa masuk di bagian nomor 4 dan 5. Sorry, di nomor 5. Untuk yang nomor 4 itu adalah C4-nya, Bapak. Begitu. Jelaskan pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan C4. C4 itu menganalisis. Apakah jelaskan pengertian tata urutan perundang-undangan itu kemampuan menganalisis? Apa jangan-jangan itu kemampuan memahami? Kalau kemampuan memahami kan masih lot antara C1 Oh C2. iya, Nah, gitu kan soalnya nggak pas. Itu oh seperti iya, Pak Ahmad mau ngukur tinggi badan tapi Pak Ahmad pakai timbangan. oh iya. Sorry, Pak Ahmad, Pak Intan. Hmm. Ya nggak? Kalau alat ukurnya keliru, kan ya kita nggak bisa ngukur capaiannya. Mau ngukur apa berat badan tapi pakai apa itu termometer kan nggak nyampe. Termometer. Jadi kalau soal nomor 4 itu ke C4, jelaskan pengertian tata urutan ke kemampuan menganalisis C4 ya nggak bisa. Tapi kalau C2 it's okay, jelaskan landasan hukum it's okay C2. Sebutkan tata urutan perundang-undangan ya itu kemampuan menghafal. Sebutkan asas-asas menghafal. Jelaskan fungsi peraturan perundang-undangan ya mungkin memahami. Belum sampai C5-nya nggak ada, C4 saja nggak ada di soal ini. Ya, oke, turun ke sikap, Pak. Sikap Pak Intan. Nah, oke, sip. Pak Intan tadi di atas pakai profil pelajar Pancasila, J. Iya. Turun ke bawah, Pak. Keterangan, Pak. Iman, takwa, toleransi, jujur, gotong royong, disiplin, sopan santun, tanggung jawab, percaya diri. 8 sikap. Ini terakhir pertanyaan saya. Mana yang profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila bukannya cuma 6, ini kok jadi 8? Iya. Aturan baru ya, SN Dikti nomor berapa? Baik, sebelumnya saya mohon maaf terkait dengan Oke. apa namanya di bagian penilaian sikap ini. Oke. Memang ini kemarin saya sebelumnya miss terkait dengan kompetensi atau hal-hal yang muncul, tapi memang ada beberapa Bapak yang saya munculkan di profil pelajar Pancasila atau tetap ada di sini. Salah satunya adalah di apa namanya iman takwa. Ini berkaitan dengan berakhlak mulia. Lalu ada juga di beberapa hal di gotong royong dan juga ada dua itu saja Bapak. Ya, Ya, jadi kalau sekarang harusnya ada 6 profil pelajar Pancasila, mending kita fokus di profil pelajar pelajar Pancasila. Pancasila. 8 sekarang logikanya Pak. 8 misalnya ya 8 ini Bapak fokus gitu kan. 8 sikap ini dalam berapa pertemuan ini 6 JP. 6 JP 2 pertemuan ya? 6 JP 2 2 pertemuan. pertemuan Iya. Pak Intan fokus pada penilaian terhadap 8 sikap. Masuk akal nggak? Bisa nggak? Optimal nggak? Bisa, tapi Bisa. tidak optimal. Tidak optimal. Terus Iya. penilaian sikapnya hanya pakai ini saja. Ini penilaian observasi oleh guru. Iya, Pak. Saja toh? Tidak ada penilaian ini ya. Antar teman. Antar teman tidak ada ya. Oke. Ya udah. Ya. Jadi Pak Intan mohon sekali lagi agak diperdalam untuk penguasaan pada bagian evaluasi. Jadi antara cari literatur apa bedanya tes. Kemarin saya share di Assessment, kelompoknya Pak Samijan itu. pengukuran. Pak Samijan, Bu Ita, Bu Nining itu saya share. Tes, pengukuran, penilaian atau assessment dan juga evaluasi. Kemudian pada penilaian sikap itu harus seperti apa itu perlu diperdalam lagi. Matur suwun, kami songgo dilanjutkan Pak Eko, saya sudah cukup ini. Ya. Oke, matur Terima kasih nuwun. Bapak sebelum. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Pak Heru, Pak Intan. Selamat pagi Pak. Oke.
Baik, untuk Pak Intan di kegiatan kesempatan pagi hari ini yaitu ujian komprehensif dengan Pak Wibowo Heru dengan saya terkait dengan apa yang sudah panjenengan unggah di sistem LMSG, sudah diunggah di sistem. Saya mencermati pagi ini ya, karena baru tadi malam di-upload-nya juga terkait dengan kelas berapa Pak ini Pak? 8 nih Pak ya? Kelas kurang tahu Pak. Maksudnya? Yang yang Pak Ari buat. Oh iya, iya. RPP kelas 8 ya Pak ya? Saya ini mikirnya untuk PPG-nya kelas. Untuk PKN itu saya satu kelas saja. Ya. Yaitu kelas Di 8, kelas 8 ya. Di semester 1. Baik, Pak Intan, ini di kegiatan awal-awal ini sudah cermati, sudah ini ya, sudah cukup menunjukkan itu mana yang menjadi ranah kognitif, afektif, serta psikomotor di dalam KD dan IPK. Nah, kemudian ini Pak Intan menentukan problem based learning ya Pak ya? Iya. Padahal sebenarnya bisa apa Pak? Ada problem based learning, ada juga apa? Diberikan kesempatan untuk membuat yang model pembelajarannya Pak. Dimungkinkan Pak Ari membuat problem based learning, selain problem based learning bisa membuat apa Pak? Bisa ada project based learning. Keduanya, perbedaan utamanya Pak? Untuk keduanya pada dasarnya untuk persamanya dulu ya Pak. Untuk persamanya dulu pada dasarnya memang ini selalu bertumpu atau berpusat pada aktivitas siswa. Yang pertama di situ. Untuk problem based learning sendiri perbedaannya adalah dimunculkan permasalahan di awal. Untuk bagaimana solusi penyelesaian pemecahan masalah itu masuk secara bertahap dalam urutan atau sintak dari problem based learning itu sendiri. Tetapi untuk project based learning ini justru berfokus pada produk yang akan dimunculkan siswa sebagai bentuk dari pelaksanaan aktivitas siswa atau dalam bentuk tugas atau dalam bentuk pemecahan masalah tersebut begitu. Jadi di dalam sintaknya juga terdapat bagaimana keberlanjutan proyek tersebut, ada dalam tanda kutip timeline pengerjaan proyek tersebut. Otomatis jika project based learning itu dilakukan, paling tidak itu bisa diselesaikan dalam 2 atau 3 kali pertemuan atau bahkan sampai 4 kali pertemuan begitu. Oke. Kemudian ini kan untuk model pembelajarannya ya Pak ya. Kemudian metode pembelajaran Pak Intan membuat ataupun menggunakan ceramah interaktif. Terus apa lagi Pak? Untuk metode yang saya tekankan dalam RPP yang saya usulkan ini adalah diskusi. Diskusinya berupa masih diskusi kelompok. Ceramah, diskusi, penugasan, penugasan. dan seterusnya. Dan seterusnya ini apa Pak? Ini sifatnya tambahan saja Bapak. Jadi yang saya utamakan memang ada 3 ini. Kemarin berdasarkan pembelajaran yang saya ikuti, ini bisa jadi ada beberapa metode yang nanti akan muncul karena memang mengikuti dalam tanda kutip mengikuti alur dari siswa itu sendiri, karena kan memang guru sekarang posisinya adalah sebagai fasilitator siswa. Jadi ketika siswa dengan kecenderungan auditori atau kinestetik itu tetap harus difasilitasi. Jadi tidak bisa sepenuhnya menggunakan diskusi ataupun ceramah interaktif atau bahkan penugasan itu sendiri. Ketika memang siswa menuntut untuk pencontohan ataupun dalam bentuk yang lain mungkin bisa gitu. Begitu, Pak. Ya, enggak, karena kan misalnya kalau orang ini ya, orang mau makan dan disajikan makan itu ibaratnya apa yang keluar, kemudian orang yang makan itu kan ibaratnya nunggu-nunggu kira-kira ada lagi yang keluar atau tidak. Nah,
Kemudian ketika kita sudah menuliskan ceramah interaktif, diskusi, penugasan, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya itu mungkin yang kita tunggu-tunggu sebagai seorang yang akan menikmati sajian itu kan kita juga nunggu-nunggu. Dan kalau jenengan tadi mencermat ataupun membuat satu statement nanti kira-kira ya akan ada strategi ataupun metode yang muncul karena siswa intinya memfasilitasi semua siswa dengan karakteristik. Nah, kira-kira karena kan RPP itu kan apa yang kita buat, apa yang kita rencanakan, dan itu yang akan kita praktikkan selama 2 kali 45 menit itu. Nah, 2 kali 45 menit itu, ya, 2 kali 45 menit itu, apakah ceramah interaktif, diskusi, penugasan itu cukup atau ada hal yang lain yang kiranya itu dimungkinkan untuk dilaksanakan dalam konteks DST ini loh Pak. Karena ini saya baru ini kelihatannya ya, baru mencermati model metode pembelajaran yang ada dan seterusnya itu. DST. Ya enggak, itu Pak. Jujur ya. Iya, baik. Ya, coba. Terkait dengan apa namanya, hal yang mungkin akan muncul di pembelajaran terkait dengan metode pembelajaran ini apa namanya, kalau di saya sendiri tetap bersikukuh bahwa pada dasarnya saya sebagai guru atau sebagai fasilitator siswa dalam pembelajaran tetap harus bisa menyesuaikan apa namanya, bagaimana siswa belajar di kelas ketika memang di awal tadi siswa membutuhkan sesuatu atau bagaimana kemudian diskusi di sini kan juga saya masih bentuknya masih secara umum Bapak. Ada beberapa konsep-konsep diskusi. Salah satunya adalah diskusi kelompok, diskusi apa namanya, panel dan lain sebagainya. Ketika memang itu bisa dimunculkan dalam pembelajaran di kelas selama penugasan, ini menurut saya masih bisa dan masih mungkin dimunculkan begitu. Tapi sebagai seorang administrator kita ya, salah satunya kan sebagai seorang guru kan juga administrator juga. Nah, dalam menentukan metode pembelajaran itu idealkah kita menulis yang belum tentu muncul. pasti ya, belum muncul ya Pak ya. Ibaratnya kan seperti itu. Jadi kalau saran saya sebenarnya kan ya yang pasti ya, dihilangkan saja, dan yang pasti akan Pak Intan gunakan itu apa? Misalnya Pak, saya hanya menggunakan ceramah interaktif, oke, diskusi, oke, penugasan, oke, udah itu aja, 3 itu saja. Nah, dan seterusnya itu karena gini Pak, Bapak kan punya ini toh, punya 10 menit ya, 10 menit pendahuluan, kemudian 100 menit kegiatan inti, benar ya Pak ya? Betul. 10 menit pendahuluan, 100 menit kegiatan inti, dan 10 menit penutup. Berarti 120 menit. Dalam 120 menit itu sudah terekap semua dalam metode pembelajaran yang panjenengan akan laksanakan atau belum? Baik, apa namanya, jika yang disarankan Bapak tadi untuk dihilangkan saja DST-nya itu, maka dalam 120 menit pembelajaran, maka itu akan apa ya, menurut saya sendiri akan jauh lebih maksimal untuk menggunakan 3 metode yang ada, begitu. Atau gini Pak, kalau dari jawabannya Pak Intan tadi berarti kan kemungkinan ada, saya itu mau merencanakan yang lain. Dari jawabannya Pak Intan tadi, dalam 120 menit itu tidak hanya ceramah, interaktif, diskusi, ataupun penugasan. Kalau dari rencana RPP yang Pak Intan buat ini loh, awalnya gimana Pak? Memang hanya 3 ini, atau justru akan muncul metode lagi yang akan Pak Intan gunakan? Iya, di rencana awal saya memang merencanakan di 3 ini Pak, tapi saya tuh tiba-tiba waktu penyusunan semalam, saya teringat dengan apa namanya, yang pertama terkait dengan profil Pancasila, lalu saya juga teringat sama pembelajaran berdiferensiasi, begitu. Nah, yang itu yang apa istilahnya,
saya coba apa ya yang saya harus masukkan dalam RPP ini, dan akhirnya malah jadi blunder sendiri. Begitu. Iya, terus misalnya gini, Bapak tadi ya Pak Intan punya punya rencana seperti itu. Kalau waktunya cukup, kalau waktunya nggak cukup gimana? Iya kan? Iya, benar. Oke, baik, Baik, Mbak. terima kasih. Ini dari istilah DST saja sebenarnya kan tidak ini ya Pak, tidak lazim ya, tidak lazim dituliskan di dalam RPP dan saya belum pernah nemu itu Pak. Maksudnya metode pembelajaran, ceramah, diskusi, penugasan dan seterusnya. Dan seterusnya itu kan orang akan berpikir ya. Dan ini belum titik loh Pak. Ini kan masih ada sesuatu yang lain yang Masih ada. kita tunggu-tunggu ya. Misalnya seperti itu. Oke, baik, terima Baik. kasih Pak. Pak, model pembelajaran sama metode pembelajaran itu sama atau beda? Beda Bapak, pada Bedanya di mana? dasarnya berbeda. Oke. Untuk apa namanya, model pembelajaran sendiri pada dasarnya mirip seperti apa namanya, strategi atau apa ya, bisa dibilang kalau dalam bermain bola itu formasinya. Begitu. Formasinya itu harus kita tentukan apakah formasinya menyerang atau formasi bertahan gitu. Apakah formasinya ini full apa namanya, dalam tanda kutip counter attack atau full defense seperti itu. Jadi model pembelajaran ini adalah strategi atau bukan strategi, sorry, adalah satu langkah pembelajaran yang kita sudah rencanakan dari awal. Nah, untuk metodenya ini sendiri adalah bagaimana kemudian kita bisa mengemas model pembelajaran tersebut bisa diterima dengan baik oleh siswa sesuai dengan kebutuhan dari siswa tersebut. Begitu. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Intan. Nanti bisa ini ya Pak ya, bisa dibaca-baca lagi. Nanti kan ada pendekatan pembelajaran. Yang paling pertama itu kan pendekatan pembelajaran. Ya. Iya. Pendekatan pembelajaran ada berapa Pak? Aduh. Pas. Ayo, pendekatan pembelajaran ada berapa? Diingat-ingat. Ini Pak Guru harus bisa jawab ini, Pak Guru. Pendekatan pembelajaran ada berapa? Pendekatan pembelajaran, gampang banget Pak itu. Pendekatan pembelajaran ada apa dan apa? Dan apa? Pendekatan saintifik dan pendekatan kan ya. Pendekatan pembelajaran. Nanti kan ada pendekatan pembelajaran, baru nanti masuk ke strategi pembelajaran, baru masuk ke metode pembelajaran, baru masuk ke teknik pembelajaran, baru masuk ke taktik pembelajaran, baru masuk ke model pembelajaran. Nah, itu betul itu ya. Itu ada beberapa istilah di dalam konteks belajar pembelajaran. Gimana Pak? Kalau untuk yang apa namanya, yang berfokus pada siswa aktif itu termasuk pendekatan juga ya Pak ya? Iya. Yang satu lagi berarti apa Pak? Yang model lama. Model lama apa Pak? Model lama, jadi berfokus pada guru. Oke, ketemu Pak. Jadi Oh iya. pendekatan pembelajaran itu ada dua Pak ya. Student center approach dan teacher center approach ya. Pendekatan pembelajaran ya kan. Pendekatan pembelajarannya itu berbasis guru atau berbasis peserta didik. Ya kan? Di awal gitu dulu. Nah, misalnya ini misalnya kalau Pak Intan kan cuma menuliskan dua ini ya, model sama metode. Kalau mau ditulis lengkap ya bisa, karena kan tidak ada ini ya, tidak ada keharusan Pak Intan harus nulis dua poin ini kan enggak. Misalnya mau pertama pendekatan pembelajarannya dulu apa? Ini berarti apa Pak pendekatannya? Student teacher approach apa teacher center approach? Student center approach. Ya, ini kan ke pendekatan berbasis peserta didik. Oke, ya kan? Terus sebenarnya ini Pak, kalau dalam konteks RPP itu coba misalnya Pak Intan ya, ini ketika sudah uji kompres seperti ini ya sudah. Tapi coba nanti ketika dalam bentuk idealnya itu Pak Intan nyoba nulis
pendekatannya apa, strateginya apa, Strateginya apa. metodenya apa, tekniknya apa, taktiknya apa, modelnya apa. Dan sebenarnya kalau model tadi dianggap sebagai strategi atau rencana itu juga kurang tepat karena model dan strategi itu Model, berbeda. oh, Kalau model itu sebenarnya kan bungkusnya, Pak, bingkainya. bingkainya. Oke. Bungkus dari pendekatan dan semuanya itu ya, dan sampai dengan teknik taktik pembelajaran itu kan nanti masuknya ke model pembelajaran. Model pembelajaran. Itu ya terkait dengan pendekatan dan seterusnya itu. Kemudian Pak, diskusi Pak, dalam pembelajaran diskusi itu masih umum ya Pak. Jadi kalau ini diskusinya gimana Pak? Diskusi yang Pak Intan mau laksanakan dalam pembelajarannya ini, diskusinya gimana Pak? Iya, untuk diskusi yang saya munculkan ini pada dasarnya adalah diskusi kelompok pada umumnya Pak, terkait dengan permasalahan sesuai dengan permasalahan yang saya munculkan dalam LKPD begitu. Jadi untuk masing-masing siswa, untuk masing-masing kelompok nanti akan diminta untuk dalam LKPD ya, diminta untuk memunculkan satu peraturan perundang-undangan dalam tanda kutip undang-undang yang diprolegnaskan, yang kemudian ini kita minta untuk cari lebih mendalam mengenai progres dari rancangan undang-undang tersebut, gitu. Nah, tapi harus sesuai dengan bidang-bidangnya. Kebetulan untuk bidang yang saya munculkan adalah ada tentang pemerintahan, ada tentang pendidikan, ada tentang daerah, ada tentang ekonomi, hiburan, agama, dan seni budaya. Begitu. Pak, satu kelas muridnya berapa Pak? Ada 35. Ini dikelompokkan jadi berapa? 3 sampai 5 orang, Pak. 3 sampai 5 orang. Iya. Kemudian tiap kelompok itu ngapain, Pak? Untuk tiap kelompok nanti akan mendapatkan jatahnya masing-masing per bidang yang saya munculkan di sini. Jadi nanti satu kelompok akan berbeda bidang dan mereka akan mencari kira-kira rancangan undang-undang apa yang masuk dalam prolegnas sesuai dengan bidang tersebut, begitu. Itu namanya small group discussion. Oh. Ya. Coba nanti dicek small group discussion. Terus baik. Diskusi. Makanya tadi saya bilang diskusi itu umum ya Pak. Masih umum. Iya. Tadi Bapak ketika dengan Pak Wibowo Heru juga mengatakan diskusi umum ya, umum terkait dengan diskusi. Nah, pertanyaannya di poin diskusi ya, di poin diskusi itu umum. Jadi kalau kita ngomong diskusi itu umum. Karena apa? Small group discussion itu juga diskusi ya. Poin counter point itu juga diskusi. Debat aktif itu juga diskusi, masuk kategorinya diskusi, Pak. Ya. Dan itu banyak sekali, Pak. Ada banyak yang masuk ke kategori diskusi. Nah, sebenarnya kalau sudah ngomong metode. Itu berarti kan spesifik, toh, Pak. Ceramah. Ceramah kan spesifik, toh, nggih? Iya. Ya. Iya kan? Metodenya apa, Pak? Ceramah. Ceramah kan spesifik. Spesifik ke ceramah. Udah. Ceramah interaktif. Kemudian diskusi, ya diskusi ini masih umum. Jadi sebenarnya idealnya, yang benar, ketika Pak Intan menuliskan diskusi, ini sebenarnya masih salah. Ya, ini masih salah sebenarnya. Karena apa? Diskusi itu macamnya banyak, dan yang mau kita gunakan diskusi yang mana. Dan itu harus ini Pak, sebenarnya kan akan muncul di dalam sintak yang Pak Intan buat di dalam langkah-langkah pembelajaran nanti. Ya, itu diskusinya. Kemudian, ini model, metode dan seterusnya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian satu lagi misalnya bahan. Ini bahan apa Pak? Untuk bahan pembelajarannya Pak. Bahan ajar. Iya, bahan ajar. Jadi kebetulan saya menggunakan kebetulan siswa di sekolah diperbolehkan menggunakan handphone, tapi memang harus sesuai dengan izin dari guru. Untuk sebelumnya biasanya handphone itu disimpan dalam tas masing-masing siswa yang tidak boleh dikeluarkan kecuali dengan izin guru. Nah, terkait dengan hal itu,
Maka kebetulan saya berinisiatif untuk menggunakan bahan ajar yang berfokus menggunakan salah satu teknologi, yaitu menggunakan Desti Page begitu. Nah, untuk apa namanya? Mana ya? 2 menit Pak Eko. Oke, makasih Pak. Nah, untuk apa namanya media yang saya usulkan itu pada dasarnya adalah Padlet itu sendiri. Tapi ada satu lagi teknologi yang saya munculkan, yaitu adalah penggunaan Desti Page. Bentuknya seperti Linktree, di mana nanti siswa bisa mengakses semuanya dari Linktree tersebut atau Desti Page ini. Saya ada screenshotnya. Nah, ini nanti siswa bisa melakukan absensi, lalu siswa juga bisa langsung mengakses video ataupun media ajar yang saya sampaikan di situ terkait dengan e-book yang muncul. Lalu ada mungkin nanti saya bisa tambahkan terkait dengan pemberitaan berita-berita terkait ataupun kutipan dari media-media massa yang berkaitan dengan model pembelajaran yang saya lakukan di hari tersebut begitu. Oke, Pak Intan, sebenarnya ini ya cukup mendasar juga terkait dengan media, bahan, dan sumber pembelajaran. Nah, kalau Pak Intan tadi sepakat bahwasannya bahan ajar, ya bahan ajar, tapi di bawah itu ada laptop dan LCD. Laptop dan LCD itu sebenarnya bukan bahan ajar itu, Pak. Ya, iya kan? Iya, Pak. Bahan ajar kan sebenarnya buku itu. Nah, kemudian yang nomor 3 itu sebenarnya harusnya sumber belajar dan bahan ajar. Nah, sumber belajarnya mana? Pak, nomor 3 itu ya, itu kan sumber belajar. Iya. Sumber belajar dan bahan ajar. Ya. Untuk sumber belajar itu berarti Pak. poin A, B, C. Sumber belajar. Terus bahan ajar? Untuk bahan ajar itu, untuk yang nomor 2 tadi berarti dimasukkan ke bawah juga ya Pak? Berarti. Ya, kalau yang nomor 2 sebenarnya kan alat ya, alat pembelajaran, alat. Maksudnya kan alat ya, alat pembelajaran. Betul itu kalau alat pembelajaran. Tapi kalau bahan ajar tidak tepat. Tidak tepat. Okay. Bahan ajar itu kan sebenarnya buku atau modul atau LKS itu kan maksudnya bahan ajar. Ya kan? Ya. Kalau sumber belajar dan bahan ajar itu lebih luas mana, Pak? Lebih luas sumber belajar atau bahan ajar? Untuk sumber belajar dan bahan ajar, menurut saya sendiri lebih luas sumber belajar. Sumber belajar, ya betul. Jadi kalau nomor 3 ini sumber belajar, betul Pak. Nur Hayati, Undang-Undang Dasar Indonesia, YouTube, dan seterusnya, ini sumber belajar, betul. Tapi kalau mau memasukkan bahan ajar, di judul yang nomor 3 itu adalah sumber belajar dan bahan ajar. Karena bahan ajar itu apa Pak? Kalau yang nomor 3 itu yang termasuk bahan ajar yang mana? Yang termasuk dalam bahan ajar ada di poin A, B, C. Oke, betul. Oke, terima kasih Pak Intan. Bagus, tinggal sedikit dikemas kok lebih maksimal lagi Pak di Intan. dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Alhamdulillah, kopinya enak. Alhamdulillah. Nah, silakan boleh keluar Pak, boleh dilihat nilainya. Saya sudah ngasih nilai. Baik, terima kasih Bapak sebelumnya. Oke, kita minta ini Bu Farida. Bu Farida, join. Assalamualaikum Bu Farida. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam. Silakan on kamera Bu. Iya, Pak maaf ya Pak, pakai HP. Buat apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting, kalau pakai HP nanti filenya gimana ini? Iya Bu, iya Pak Niki, kalau buka laptop nih kok